Bagi rakyat Indonesia, nama Muhammad Hatta tidak asing. Kisah beliau terkenal dalam buku-buku sejarah sekolah dan biografi populer. Bung Hatta, panggilan akrabnya, bukan hanya pejuang kemerdekaan, tapi juga organisatoris, aktivis politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau adalah anak kedua dari Muhammad Jamil dan Siti Saleha, keluarga asli Minangkabau. Ayah Bung Hatta adalah seorang mursyid tarekat di Sumatera Barat yang meninggal saat Bung Hatta masih bayi. Nama asli Muhammad Hatta adalah Muhammad Atto, diambil dari nama tokoh Muslim Muhammad Athoillah al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Namun, ejaan Atta dalam bahasa Minangkabau berubah menjadi Hatta, dan inilah nama yang melekat padanya. Kehidupan masa kecil Bung Hatta sangat memengaruhi kepribadiannya yang religius dan berpendidikan. Dengan kombinasi ajaran agama, budaya Minang, dan ketekunan belajar serta membaca, Bung Hatta menjadi sosok yang matang dan berkarisma. Perjalanan politik Bung Hatta dimulai saat terpilih sebagai Bendahara Jong Sumatranen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Dari situlah ia mulai mengembangkan pengetahuannya tentang politik dengan menghadiri ceramah dan pertemuan politik. Hatta terlibat secara aktif dalam dunia politik. Pada tahun 1921, ia pindah ke Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan Indische Vereniging, perkumpulan pelajar Indonesia yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia atau PI, Hatta meniti karir politiknya. Ia mulai sebagai bendahara pada tahun 1922 dan kemudian menjadi ketua pada tahun 1925. Sebagai ketua PI, Hatta menyampaikan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan, di mana ia menganalisis struktur ekonomi dunia dan kebijakan non-kooperatif. Pada tahun 1926, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional di Berville, Perancis, di mana ia memperkenalkan nama Indonesia kepada organisasi internasional. Ia juga bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda pada tahun 1927, di mana ia bertemu dengan Jawaharlal Nehru, seorang aktivis nasionalis India. Aktivitas politik Hatta di organisasi tersebut menyebabkan penangkapannya oleh tentara Belanda bersama rekannya. Namun, ia berhasil dibebaskan setelah menyampaikan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Merdeka. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Klub Pendidikan Nasional Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui pelatihan. Ia juga menentang pengasingan Soekarno ke ND, Flores, dan menulis tentang hal itu dalam media massa. Selama diasingkan di Digul, Hatta tetap aktif menulis dan membaca buku untuk dibagikan kepada teman-temannya. Pada tahun 1942, setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan rekannya Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi. Setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang, Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus tahun 1945, Hatta menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.